Dalam video ini, saya akan menjelaskan pemikiran seorang filsuf Islam dan kaitannya dengan pemimpin Indonesia yang akan datang. Mari kita bahas. Indonesia pada tahun 2024 akan menghadapi pesta demokrasi, menjadi ajang untuk memilih siapa pemimpin yang ideal. Pemimpin yang mau bekerja dan memikirkan masyarakat, sehingga rakyat semestinya memilih pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk memimpin masyarakat. Ada seorang filsuf dari Persia bernama Al-Farabi. Dia adalah seorang filsuf Islam yang pemikirannya cocok dalam konteks Indonesia menjelang pesta demokrasi. Bagi Al-Farabi, pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang tujuan utama dari segala apa yang dilakukannya dapat memberi manfaat kepada diri dan warga untuk meraih kebahagiaan. Oleh sebab itu, pemimpin haruslah orang yang paling sejahtera dari antara yang lain, karena dia akan menjadi sebab kesejahteraan warga. Baginya, suatu negara harus dipimpin oleh seorang nabi dan seorang filsuf. Al-Farabi yang hidup dari latar belakang Islam melihat bahwa seorang pemimpin yang cocok adalah seorang nabi. Sebab nabi menjadi contoh teladan hidup yang baik. Semua tingkah laku nabi pantas dicontoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nabi juga adalah seorang pilihan Allah, sehingga cara hidupnya menjadi panutan. Al-Farabi juga berpandangan bahwa pemimpin negara adalah seorang filsuf. Seorang filsuf pada hakikatnya akan membawa warga pada kebenaran. Filsuf mempunyai pemikiran yang luas sehingga dia mampu memimpin negara. Karena tugas pemimpin bukan hanya mengurus dan mengatur negara, pemimpin juga menjadi pengajar dan pendidik terhadap anggota masyarakat yang dipimpinnya. Dalam konteks Indonesia yang akan menghadapi pesta demokrasi, maka tidak salahnya jika kita mengikuti pemikiran Al-Farabi dalam memilih pemimpin yang ideal. Karena saat ini seorang nabi tidak ada lagi, maka seorang filsuflah yang cocok untuk menjadi pemimpin. Ada 12 ciri pemimpin yang ideal menurut Al-Farabi yang dapat menjadi patokan bagi kita untuk menentukan pilihan kita nanti. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kebebasan untuk memilih siapa pemimpin yang cocok untuk memimpin Indonesia. Mari kita lihat ciri-ciri menurut Al-Farabi yang cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Ciri pertama adalah seorang pemimpin haruslah lengkap badannya. Tentunya, seorang pemimpin harus memiliki tubuh yang lengkap, anggota badan yang lengkap, memungkinkan dia untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Ciri yang kedua adalah baik dalam pemahaman terhadap persoalan yang disampaikan kepadanya, sehingga dengan pemahaman yang baik, dia mampu memecahkan persoalan itu secara baik. Ketiga, seorang pemimpin harus memiliki intelektual yang tinggi, agar apabila dia memperoleh sedikit dalil, maka dengan pemahaman itu dia cepat menangkap ke arah mana dalil itu dituju, sehingga harus mempunyai pemahaman teoritis yang baik. Dari calon pemimpin yang ada, kita dapat menilai siapa yang mampu melihat persoalan secara baik dan mampu menyelesaikan secara baik, dan warga merasa puas dengan hasilnya. Ciri yang keempat adalah pandai dan mudah mengemukakan pendapat, mudah dimengerti uraiannya. Dari ciri itu, kita dapat lihat calon pemimpin mana yang dapat menerangkan dengan baik segala persoalan dan mampu dipahami oleh semua warga negara. Yang kelima, seorang pemimpin harus cinta akan pendidikan. Ya, secara umum, calon pemimpin Indonesia memiliki perhatian pada aspek pendidikan. Ciri yang keenam, tidak lupa atau rakus dalam hal makanan, minuman, dan wanita. Apa yang dia makan dan minum dan dinikahi haruslah diperoleh dengan cara yang baik. Ciri yang kedelapan adalah memiliki jiwa yang besar. 9. Seorang pemimpin haruslah yang jujur. Dari semua pemimpin kita dapat melihat dan menilai
pemimpin mana yang jujur dan transparan. Dan sebagai warga negara kita tahu siapa yang memenuhi ciri dengan melihat semua hasil kerja dan apa yang dia peroleh dengan transparan. Tidak ada yang ditutup dan berbohong kepada masyarakat dengan janji-janji palsu. Calon pemimpin yang memberikan janji-janji manis tidak cocok menjadi seorang pemimpin. Kita dapat menilai siapa yang jujur dan siapa yang berbohong. Ke-10, seorang pemimpin harus cinta keadilan. Seorang pemimpin harus adil terhadap semua warga negara, memperlakukan semua warga secara menyeluruh sesuai dengan kapasitas. Ke-11, tanggap dan tidak suka diajak menegakkan kejailan dan sebaliknya sulit melakukan atau menyetujui tindakan kotor. Ya, ciri ini hampir sama dengan ciri yang ke-10, bahwa seorang pemimpin harus menegakkan keadilan dan menindaklanjuti orang-orang yang bertindak kotor yang dapat merugikan warga dan yang terakhir adalah kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan penuh keberanian, antuisme, bukan penakut, dan tidak berjiwa lemah. Pada kenyataannya, ciri-ciri pemimpin yang dikemukakan Al-Farabi sulit ditemukan. Memang jauh dari fakta yang terjadi saat ini. Fakta yang terjadi saat ini adalah banyaknya pemimpin yang zalim, pemimpin yang menggelapkan uang rakyat demi kepentingan sendiri. Sehingga untuk menghadapi masalah ini, seorang pemimpin harus tegas dan jujur. Dari semua ciri ini, dalam pesta demokrasi nanti, sebagai warga negara, kita dapat memilih dan memilih pemimpin siapa yang cocok memimpin bangsa kita pada 5 tahun ke depan. Kita mampu menilai itu. Semoga kita bisa memilih pemimpin yang baik sesuai ciri-ciri seorang pemimpin pada waktu pemilihan nanti.